Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman sekarang ini ya, nih beredar eh, video atau beredar spanduk ya di Tol Bor ya, PDI Perjuangan yang bergambarkan Ibu Megawati ya. Ini viral teman-teman di media sosial ya, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya bacakan beritanya, saya ambil dari Kompas ya teman-teman. Jadi di Bogor, Kompas mengabarkan sebuah spanduk bergambar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan kalimat bernada negatif muncul di dinding pinggir tol Bogor, Outing Ring Road ya, atau BOR pada Rabu 18 Desember 2024. Spanduk bernama dasar hitam berukuran sekitar 3 kali 3 meter itu bertuliskan Megawati Ketum Ilegal katanya. Tampak wajah Megawati menunjukkan raut muka sedih di spanduk itu atau spanduk tersebut. Selain itu terdapat sejumlah kalimat negatif yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang Iskandar Zanubrata membenarkan ada spanduk tersebut. Dadang menyebut spanduk itu dipasang oleh orang tidak bertanggung jawab. Sepertinya dipasang malam-malam lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal itu bukan resmi ya, itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu Kongres Partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya, ungkap Dadang saat dihubungi Kompas 19 Desember 2024 ya. Jadi Kompas mengangkat berita ini teman-teman. Ini menjadi viral karena PDI Perjuangan akan mengadakan kongres ya. Nggak tahu nanti ketumnya siapa lagi ya. Tapi yang pasti isu ini keluar di saat PDI Perjuangan berseteru dengan mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo ya teman-teman. Jadi kalau kita baca politik isinya kok kurang apa ya teman-teman, kurang mendidik ya, kalimat-kalimatnya itu apa namanya, provokasi, kebencian, mengolok-olok dan sebagainya. Ini nggak bagus buat generasi muda ya. Jadi generasi muda itu butuh contoh-contoh yang sopan, yang beradab, ya berpolitiknya harus beradab. Tidak saling menjelekkan, tapi beradu argumen, beradu program ya, kerja nyata buat rakyat ya. Jadi sekarang ya teman-teman, partai-partai yang hanya mengandalkan narasi-narasi kebencian, menjelek-jelekkan lawan, menjelek-jelekkan orang lain, saya yakin rakyat nggak akan milih ya teman-teman. Jadi rakyat hari ini sudah cerdas, rakyat sudah tahu partai mana ya, pemimpin mana yang bekerja serius untuk rakyat, yang setiap hari bekerja, yang merespon keluhan-keluhan rakyat, keluhan-keluhan masyarakat, ya itu yang menurut saya layak untuk menjadi pemimpin di negeri ini ya teman-teman. Tapi kalau partai atau pengurus partai atau apa namanya, partai politik ya, partai apapun itu, kalau dia kerjanya menjelek-jelekkan dan mengadu domba atau membuat suasana tidak nyaman ya, jadi atau pemimpin yang hanya berteori saja nggak pernah kerja nyata, atau orang yang bernarasi saja tapi nggak ada kerja nyata buat rakyat ya, saya rasa nanti lama-lama akan ditinggalkan oleh rakyat ya. Jadi rakyat sudah tahu siapa-siapa saja yang bekerja nyata untuk rakyat ya, pemimpin siapa yang dia bekerja nyata, dia mau ketemu rakyat langsung, dia mengerti keadaan rakyat langsung, itu saya rasa ke depan yang akan dipilih oleh rakyat ya teman-teman. Tapi kalau pemimpin yang bernarasi, yang hanya bercerita tapi nggak bisa kerja ya, rakyat juga udah males ya milih pemimpin yang nggak bisa kerja. Karena Indonesia itu seharusnya sudah lebih maju dari hari ini ya teman-teman. Seharusnya Indonesia sudah nggak ada korupsi lagi, seharusnya Indonesia sudah banyak anak-anak kita yang sekolahnya nggak berat membayar SPP, membayar biaya sekolah. Sampai hari ini masih banyak yang keberatan ya, bahkan untuk nebus ijazah pun masih banyak yang nggak ditebus karena nggak punya uang. Ya, untuk membeli baju pun banyak yang nggak punya uang untuk membeli baju seragam ya. Jadi ironis sekali teman-teman, negeri ini negeri yang kaya, negeri yang subur,
tapi masih banyak juga rakyat yang untuk nebus ijazahnya nggak kuat, untuk beli seragam aja nggak kuat ya, itu banyak seperti itu. Ya ini saya prihatin sekali ya, seharusnya ini tugas partai politik ya, melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar orientasinya melayani ya, bukan untuk dilayani. Jadi pemimpin ya seharusnya itu melayani, servant ya. Jadi melayani rakyat. Jadi rakyat apa yang dibutuhkan, keluhan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Pemimpin itu harus bisa mengatasi ya, makanya harus cerdas dan mau bekerja. Cerdas doang kalau nggak mau bekerja keras dan nggak bisa bekerja ya hasilnya nol-nol juga ya teman-teman. Jadi saya rasa viralnya spanduk yang menurut PD Perjuangan itu ilegal ya, menjelek-jelekkan pemimpin PD Perjuangan itu adalah orang-orang pengecut ya. Ya, apapun yang terjadi itu kita nggak ngerti desainnya seperti apa ya, kenapa itu muncul ke publik juga kita nggak tahu ya, sebagai orang awam, sebagai orang luar. Tapi yang pasti ini sudah bikin heboh ya, bikin rame di jagat media, sehingga rakyat itu sebenarnya nggak butuh ya media-media atau nggak butuh narasi-narasi yang hanya di mulut saja. Rakyat itu butuh program kerja nyata untuk rakyat ya, yang nyata untuk rakyat, yang bisa mengentaskan kemiskinan, bisa memperbaiki taraf hidup. Itu yang rakyat butuhkan, itu bukan mereka-mereka yang duduk di singgasana, mereka yang duduk di legislatif, eksekutif, yudikatif saja menikmati pajak rakyat ya. Jadi rakyat yang membayar pajak, mereka-mereka itu yang menikmati, yang tidak turun langsung ke rakyat. Itu sangat ironis ya hari ini teman-teman. Seharusnya pemerintah itu nggak ada waktu untuk leha-leha, dia harus melayani rakyat sepenuhnya karena hidup dia udah ditanggung oleh rakyat teman-teman. Kemudahan-kemudahan semua dibayari oleh rakyat dengan pajak rakyat ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita. Sebenarnya saya akan bahas mengenai ironisnya negeri ini teman-teman, tapi nanti saya akan bahas di segmen tersendiri ya. Jadi cluenya negeri ini ironis sekali, negeri yang subur makmur, tapi masih banyak rakyat berjuta-juta yang hidupnya menderita. Terima kasih, sampai jumpa.